Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfandi. Saya di sini ingin menjelaskan COVID 2019 yang akan saya bahas, yaitu sejarah dan pengertian COVID, tahapan COVID dari awal sampai akhir dan hasil akhir COVID. Nah, COVID di sini dikenal sebagai sebuah fraud tata kelola IT yang sangat populer dan banyak digunakan oleh berbagai perusahaan besar dunia. Jika diselami lebih dalam, COVID sangatlah kompleks dan banyak hal yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas, yaitu seperti contoh dari dulu dunia IT untuk masyarakat itu sangat minim, sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan COVID berikut. Berikut adalah fakta-fakta tentang COVID sebagai fraud kata kelola IT yang berpopuler, di mana nanti di sini ada sejarah. Nah, ini ada sejarah COVID, yaitu setiap tahun, dari tahun ke tahun itu sangat beda, yaitu dari tahun 1946 dan digunakan oleh auditor keuangan untuk memonitor pertumbuhan di lingkungan IT dengan lebih mudah, yaitu pada tahun 1906, yaitu bahwasanya COVID ini digunakan oleh keuangan untuk monitor pertumbuhan di lingkungan di bidang IT-nya. Pada tahun 1988, yaitu ISAKA merilis COVID yang lebih komprehensif yang menyangkut luar kendali audit. Misalnya pada tahun 1998, yaitu ISAKA merilis COVID yang lebih komprehensif, sehingga bisa dikendalikan oleh audit. Kemudian pada tahun 2000-an, COVID versi 3 dan 4 dirilis di mana dalamnya mencakup pedoman menjamin lebih lanjut seputar keamanan siber. Nah, pada tahun 2023 ISAKA merilis COVID 5 yang berfokus pada penyediaan alat, perspektif, dan tujuan yang ditetapkan secara universal untuk organisasi apapun yang menggunakan IT. Bahwasanya pada tahun 2013 ini COVID 5 itu dirilis untuk sebuah organisasi manapun, yaitu organisasi IT, teknik informatika, merupakan pembaruan dari COVID 4 dengan menginteraksikan standar dari ISO atau Information Organization for Standardization, termasuk teknik informasi, instruksi Libra. Lah, ini sudah masuk pada COVID 2019. Pada tahun 2019, ISAKA merilis COVID yang paling baru dan yang digunakan hingga saat ini. Ini adalah yang dimaksud dengan COVID 2019, merupakan kerangka kerja yang lebih umum, komprehensif, dan fleksibel, dan sangat mudah sekali digunakan. COVID 2019 ini dapat digunakan oleh semua perusahaan terlepas dari ukuran atau tujuan jangka pendeknya. COVID 2019 ini juga
lebih baik untuk mengatasi perubahan teknologi yang cepat dan dirancang untuk perkembangan dengan pembaruan yang lebih sering. Bahwasanya COVID 2019 ini sangat mudah sekali dan sangat mengatasi perubahan teknologi di bidang IT. Di sini ada pengertiannya. COVID merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Reality Technology. Secara umum, COVID adalah kerangka kerja tata kelola IT untuk bisnis yang ingin menerapkan, memantau dan meningkatkan pengelolaan IT pada kerangka kerja. COVID dibuat oleh ISAKA untuk menjembati kesenjangan kepentingan antara masalah teknis, risiko. Di negara Amerika, COVID merupakan kerangka kerja yang paling umum digunakan untuk mencapai kepatuhan undang-undang. Bahwasanya pengertian di sini adalah sebuah COVID ini di negeri Amerika, COVID merupakan kerangka kerja yang paling umum. Adapun di situ juga digunakan oleh semua orang dalam kepentingan yang dipatuhi oleh undang-undang. Nah, di sini berikut ada tahapan utama dalam implementasi COVID. 1. Dalam implementasi COVID yang paling urgent diimplementasikan yaitu 1. Persiapan identifikasi tujuan. Tentunya di sini banyak sekali, ada 7. Identifikasi tujuan. Yang nomor 1 tim proyek, dan kedua penilaian saat ini, yang ketiga pemetaan proses, dan keempat perencanaan dan desain, dan kelima implementasi terapkan kontrol, implementasi kontrol dan aktif, yang keenam monitoring dan evaluasi, dan ketujuh yaitu peningkatan berkelanjutan, yaitu umpan balik dari semua, kumpulkan umpan balik dari penangguh kepentingan untuk perbaikan proses, perbarui rencana. Bahwasanya di sini untuk kita tahapan utama dari implementasi yaitu barusan yang saya baca ada 7. Dan di sini ada 5 tahapan juga. Yang tahapan utama dalam siklus hidup, yaitu dalam siklus tahapan COVID di sini ada 5 juga. Satu, persiapan menentukan tujuan dan membentuk tim. Di sini ada. Dan kedua, penilaian saat ini, menganalisis kondisi teknik informasi yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan. Dan 3, pemetaan proses, menentukan proses teknik informatika yang perlu dikelola dan memetakan dengan COVID. Yang 4, perencanaan dan desain. Nah, di sini yang nomor 5, implementasi dan monitoring. Nah, di sini ada 5 dalam tahapan utama dalam siklus hidupnya, yaitu COVID ada tahapannya dari 1 persiapan, kedua penilaian saat ini, kedua penilaian, ketiga pemetaan proses, dan keempat perencanaan sudah rencana, yaitu implementasi dan monitoring. Dan di sini ada hasil akhir dari penerapan COVID dapat mencakup ada beberapa hal, yaitu ada 6, yaitu pengelolaan teknik informatika yang lebih baik, proses dan kontrol teknik informatika yang terstandarisasi yang selaras dengan tujuan bisnis. Dan kedua, kepatuhan dan manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan risiko yang lebih efektif, mengurangi frekuensi ancaman. Ketiga, peningkatan kinerja
matrik kinerja yang sangat jelas, menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan teknologi. Dan keempat, transparansi dan akuntabilitas struktur organisasi yang jelas, meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas. Dan 5, peningkatan berkelanjutan, kemampuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses secara terus-menerus. Dan keenam, dukungan untuk pengambilan keputusan informasi yang relevan dan tepat waktu, mendukung keputusan strategis. Secara keseluruhan, hasil akhir COVID memberikan landasan yang kuat untuk keberhasilan pengelolaan teknik informatika dalam mendukung tujuan bisnis. Bahwasanya dalam hasil akhir dari penerapan COVID tersebut dalam mendukung sebuah bisnis, yaitu ada 6 barusan yang sudah saya bacakan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.